Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview singkat tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. Urgensi filosofis untuk membangun dan mempertahankan karakter. Urgensi sosiologis, tergerusnya semangat kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan satu perwakilan dari Jepang. Berbagai pidato tentang dasar-dasar negara yang pertama kali mengemukakan, yaitu Muhammad Yamin, adalah orang pertama yang berbicara mengajukan usul-usul tentang asas dasar negara. Yang pertama, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Soekarno mengemukakan pendapat tentang calon rumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta tidak menyukai dengan angka 5, maka ia menawarkan 3 Trisila yang terdiri sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga akhirnya menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila yang berisi gotong royong. Dibentuk Panitia 9 untuk menampung seluruh rumusan yang bersifat perseorangan. Hasil kerja dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta, pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum dimulainya sidang PPKI, dilaksanakan rapat pendahuluan yang hasilnya menghilangkan 7 kalimat dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sore hari pasca proklamasi muncul protes dari wakil Protestan dan Katolik di daerah tersebut atas bunyi kalimat dalam pembentukan undang-undang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, tersusun dari kata philos dan yang berarti cinta, dan phila artinya persahabatan. Tertarik pada kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, intelijen. Dengan demikian philosophia secara harfiah berarti kebijaksanaan. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dan identitas yang jelas melalui tujuan filsafat sebagai ontologis Pancasila, mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan serta kependudukan. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan. Eksistensi Pancasila dibangun dengan abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia yang heterogen, multikultur, dan multiteknik, dengan cara menggali nilai-nilai yang dimiliki, kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Arkeologi terkait erat dengan penelaan atas nilai aspek arkeologi. Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, given value, melainkan nilai yang diciptakan oleh created value oleh manusia Indonesia. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5.
seterusnya sila kedua diliputi oleh sila 1, sila 2 diliputi oleh sila 1, sila 3 diliputi oleh sila 2, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan sesuatu atau asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia. Nilai filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup maupun sebagai jiwa bangsa, yaitu jati diri nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya peradaban dunia. Selanjutnya, rencana aksi yang saya akan lakukan sebagai mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam bernegara, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan toleransi dalam ibadah, menaati rambu-rambu lalu lintas, salah satu sikap menaati hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.